Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampau dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampau. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kembali bagaimana cara pemupukan saya agar tanaman jambu air kita bisa berbuah dengan lebat atau bisa cepat berbuah, dan buahnya juga bisa bertahan. Maka di video kali ini akan coba kita bahas mengenai pupuk yang biasa kita gunakan, dikarenakan banyak dari teman-teman kita yang sudah menggunakan pupuk terutama jenis NPK, akan tetapi setelah diaplikasikan yang muncul hanya berupa tunas muda dan buahnya bisa dikatakan song. Di depan ini adalah salah satu contoh untuk jambu air yang sudah kita aplikasikan pupuk tersebut. Dan sebenarnya di video sebelumnya pernah juga saya tunjukkan untuk cara saya di dalam melakukan pemupukan, akan tetapi ini coba kita ulangi lagi agar teman-teman khususnya yang masih penasaran dengan bagaimana cara agar jambu air kita cepat berbuah. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu. Sebelumnya akan kita tunjukkan dulu hasilnya seperti ini. Jadi jambu air kita berbuah lebat dan alhamdulillah bisa bertahan, walaupun sebenarnya ini bisa dikatakan kurang untuk kita pertahankan, karena ini setelah berbunga dan bunganya berubah menjadi calon buah, tidak kita jarangkan dan juga tidak kita bungkus, sehingga buahnya bisa dikatakan kurang berkualitas. Dan harusnya dari sekian banyak buah yang ada, kita pilih buah-buah yang bagus untuk kita pertahankan. Akan tetapi ini kita biarkan begitu saja, dan mungkin ini nantinya akan coba kita buat video dengan tema lain, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tidak hanya ini, mungkin akan coba kita tunjukkan untuk jenis jambu air yang lain. Di sebelah sini masih ada jenis jambu air yang sama dengan pohon ataupun tanaman yang cukup rimbun, akan tetapi buahnya juga begitu lebat seperti ini. Ini mungkin teman-teman bisa melihatnya. Di mana-mana terdapat calon buah, begitu juga yang di sebelah sini. Ini agak gelap, masih dengan jenis yang sama. Akan saya tunjukkan kembali. Di sini juga sama, ini buahnya juga lebat, dan ini juga sama setelah berbunga. Ini sedikit kurang terawat, harusnya kita jarangkan dan kita pilih buah-buah yang berkualitas. Di depan sini juga sama, ini adalah jambu air yang pernah kita tunjukkan ke teman-teman. Ini juga polybagnya juga sudah sobek dan akarnya pun sudah padat, akan tetapi buahnya masih bisa bertahan. Dan begitu juga yang di sebelah sini, ini juga sama. Dan di sini yang akan kita tunjukkan bukan kualitas buahnya, akan tetapi bagaimana caranya agar jambu air kita bisa cepat berbuah. Begitu juga dengan yang ada di samping ini juga sama, sedang berbunga. Dan mungkin akan kita tunjukkan di depan ini juga sama, sudah berbuah, dan ini adalah jenis King Rose yang di atas ini.
Ini adalah jenis bajang leang. Kalau yang di sebelah sini ini adalah jenis dalhari yang beberapa waktu lalu, mungkin sudah hampir 1 tahunan lah, udah pernah kita tunjukkan ke teman-teman untuk jenis dalhari ini, dan saat ini juga sudah berbunga. Jadi pupuk apa yang biasa kita gunakan nanti akan coba kita tunjukkan, dan berdasarkan curhatan dari teman-teman bahwasanya ketika dipupuk yang muncul hanya tunas melulu. Namun ketika aplikasi pupuk yang kita gunakan sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman dan juga apa yang kita inginkan, artinya ketika tanaman akan kita buahkan dan kondisinya sudah memenuhi syarat, tentu saja ketika kita pupuk dengan jenis pupuk yang benar ataupun kandungan yang benar, walaupun yang muncul tunas muda, akan tetapi biasanya tetap dibarengi dengan munculnya calon buah seperti ini. Ini juga sama, dulunya yang muncul adalah tunas muda, akan tetapi ketika pupuk yang kita gunakan sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan juga kebutuhan tanaman saat itu, maka muncul juga calon bunga ataupun calon buah walaupun belum begitu lebat. Jadi yang muncul tidak hanya tunas saja, akan tetapi ada calon buahnya. Dan bagaimana cara kita aplikasi pupuknya mungkin akan kita tunjukkan. Di depan ini kebetulan ada beberapa jenis jambu air yang sama sekali belum memunculkan bunga, dan ini juga belum kita aplikasikan pupuk untuk pembungaan. Maka pada kesempatan kali ini bisa kita jadikan sampel untuk aplikasi pupuk tersebut. Jadi yang di sini ini ada jambu jenis sugar apple, kemudian yang di tengah ini ada jambu untuk jenisnya bajang leang, dan yang di sebelah sini ini jambu MDH. Namun sebelum kita lakukan aplikasi pemupukan, ada baiknya kita persiapkan dulu tempat yang nantinya bisa berpeluang sebagai tempat munculnya bunga. Jadi tunas-tunas yang kurang produktif ataupun tunas air kita seleksi dan kita buang dulu. Kemudian daun-daunnya kita kurangi sampai batas atau perbatasan kayu muda dan tua. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Untuk yang pertama, usahakan agar media tidak disiram dulu ataupun dalam kondisi kering, agar ketika kita pupuk dengan sistem kocor, pupuknya benar-benar bisa terserap dengan sempurna. Kemudian untuk pemupukan mungkin bisa dilakukan di sore hari. Harapannya pupuk yang kita berikan ke tanaman tidak menguap secara percuma. Dan yang ketiga, diusahakan apa yang kita kocorkan tidak banyak yang menetes ataupun keluar dari pot. Jadi diusahakan air yang kita siram ataupun air yang kita campur dengan pupuk tidak banyak yang mengucur ataupun menetes keluar dari pot. Sedangkan untuk pupuk yang kita gunakan untuk memacu pembungaan ataupun pembuahan,
sudah seringkali kita tunjukkan ke teman-teman. Yang pertama, kita gunakan pupuk MKP seperti ini. Sebenarnya pupuk ini saja sudah bisa kita gunakan untuk memacu pembungaan. Akan tetapi kalau saya biasanya kita campurkan dengan pupuk NPK. Jadi pupuknya seperti ini. Ini NPK dengan kandungannya 6-30-30. Jadi unsur P dan K nya lebih tinggi. Harapannya ketika kita kasih dengan pupuk tersebut akan segera muncul calon buahnya. Dan seperti biasa kita campurkan 2 liter air dengan pupuk masing-masing 1 sendok seperti ini. Ini yang pupuk MKP, kemudian untuk pupuk NPK nya juga sama. Kita kasihkan 1 sendok. Kemudian kita campur. Dan tinggal kita kocorkan ke tanaman. Jadi kondisinya kering seperti ini. Kemudian kita kocorkan ke masing-masing tanaman. Jadi setiap tanaman kurang lebih mendapat 2 liter air dengan campuran 2 pupuk tersebut. Begitu juga untuk tanaman yang ini kita kocorkan sama 2 liter. Usahakan pupuk yang kita berikan ataupun kita kocorkan jangan sampai banyak yang keluar. Kemudian yang ini juga kita kasih dengan dosis yang sama, 2 liter air dan dicampur dengan kedua pupuk tersebut. Kurang lebih yang saya lakukan seperti itu. Dan ketika kita beruntung, biasanya sekali aplikasi ada yang sudah muncul bunga. Kalaupun belum muncul, pemupukan dengan sistem kocor ini bisa kita lakukan 2 minggu sekali, bisa juga seminggu sekali. Kalau saya biasanya 2 minggu sekali sambil menunggu bunga muncul. Untuk jambu MDH, berdasarkan pengalaman, sekali aplikasi biasanya sudah muncul bunga. Seperti yang kita tunjukkan di video depan tadi, bunganya sampai seperti itu. Sedangkan untuk jenis yang lain seperti citra, itu biasanya membutuhkan beberapa aplikasi. Dan kalau kita menginginkan tanaman kita benar-benar bisa berbuah, paling tidak pemupukan ataupun aplikasi seperti ini kita lakukan 3-4 kali. Kurang lebih seperti itu yang biasa kita lakukan, khususnya untuk membuat tanaman jambu air kita cepat berbuah. Jadi pada intinya yang pertama, kita kondisikan dulu untuk tanamannya, artinya jangan sampai di cabang-cabang utama terdapat banyak tunas air maupun daun yang bisa dikatakan sudah kurang produktif. Kemudian yang kedua, untuk medianya kita usahakan jangan sampai ada air ataupun lembab, dan saat dilakukan pengocoran diusahakan air yang kita kocorkan tidak tumpah ataupun keluar dari pot. Dan untuk selanjutnya diusahakan untuk pemupukannya dilakukan pada sore hari
agar harapannya pupuk yang kita berikan ke tanaman juga tidak banyak yang menguap secara percuma. Dan yang paling utama adalah pupuk yang kita gunakan. Jangan sampai ketika kita menggunakan pupuk untuk memacu pembungaan, kita kasih pupuk dengan kandungan ataupun unsur N yang tinggi seperti ini. Kalau unsur N-nya tinggi seperti ini kemungkinan besar yang akan muncul adalah calon-calon tunas. Ya, walaupun ada peluang untuk muncul bunga, akan tetapi sangat kecil sekali. Dan tidak juga kita gunakan pupuk yang seimbang ataupun unsur yang seimbang seperti ini. Kalau yang seimbang biasanya kita gunakan untuk pemupukan rutin saja. Artinya ketika kita ingin cepat-cepat tanaman kita berbunga, maka yang kita aplikasikan adalah pupuk dengan kandungan unsur P dan K yang tinggi. Mungkin bisa kita tunjukkan kembali untuk pupuknya. Bisa menggunakan ini, kemudian bisa juga kita campurkan dengan pupuk NPK seperti ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi untuk pupuk-pupuk yang lain, akan tetapi kebetulan ketersediaan pupuk di tempat saya tinggal ini. Biasanya ada beberapa, dan itu sebenarnya sudah pernah kita tunjukkan di video sebelumnya tentang pemupukan untuk memacu pembungaan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, agar jangan sampai ketika kita melakukan pemupukan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya ketika kita ingin membungakan ataupun membuahkan, maka pupuk yang kita gunakan diusahakan dengan kandungan unsur P dan K tinggi. Akan tetapi ketika tujuannya adalah untuk pertumbuhan, mungkin bisa digunakan pupuk dengan kandungan unsur N yang tinggi. Ini berdasarkan pengalaman, ini akan lebih cepat memunculkan calon tunas. Sedangkan ketika kandungannya seperti ini akan lebih cepat di dalam memunculkan calon bunga. Jadi jangan sampai tertukar, karena biasanya teman-teman ketika belum begitu paham dengan pupuk NPK, asal dipupuk dengan NPK, padahal di sini ada unsur-unsur tertentu yang bisa menyebabkan tanaman kita cepat muncul bunga ataupun cepat muncul tunas. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman salah aplikasi. Dengan adanya dokumentasi video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham sehingga tidak salah aplikasi pupuk ataupun penggunaan pupuk NPK. Jadi jangan sampai ketika ingin kita buahkan, kita kasih dengan nutrisi yang kandungan N-nya lebih tinggi, sedangkan ketika kita ingin tumbuhkan tunas, jangan sampai sebaliknya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.